Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Fitran Ersuku dari kelas 4C. Saya akan mempresentasikan hasil makalah dengan judul Pembangunan di Bidang Pertahanan dan Keamanan. Pembinaan ketahanan nasional. Pertama, faktor geografis. Faktor geografis merujuk pada pengaruh dari karakteristik fisik dan spasial suatu wilayah terhadap berbagai aspek kehidupan dan fenomena yang terjadi di dalamnya. Beberapa faktor geografis yang dapat mempengaruhi suatu wilayah meliputi lokasi geografis, relief dan topografi, iklim, sumber daya alam, aksesibilitas, dan transportasi batas geografis. Yang kedua, faktor penduduk. Penduduk memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan pertahanan dan keamanan. Di antaranya adalah kesiapsiagaan dan partisipasi penduduk perlu memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman yang mungkin terjadi. Pelaporan dan pengawasan penduduk dapat membantu memperkuat sistem keamanan nasional dengan cara melaporkan aktivitas yang mencurigakan atau kejadian yang dianggap mengancam keamanan nasional kepada aparat keamanan. Kerjasama dan aparat keamanan penduduk juga dapat membantu meningkatkan efektivitas tugas aparat keamanan. Kemudian faktor kekayaan alam. Kekayaan alam dapat diartikan sebagai sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara. Sumber daya alam tersebut dapat berupa sumber daya mineral, sumber daya perikanan, sumber daya hutan, dan lain sebagainya. Kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu negara dapat menjadi faktor penentu dalam pembangunan pertahanan dan keamanan. Faktor ideologi. Dalam konteks pembangunan pertahanan, ideologi memiliki peran penting dalam menentukan tujuan dan strategi pertahanan suatu negara. Ideologi dapat menentukan pandangan negara tentang ancaman dan tantangan yang dihadapi serta tindakan yang harus diambil untuk mengatasi ancaman tersebut. Kemudian faktor politik. Faktor politik merujuk pada pengaruh dan peran politik dalam suatu konteks atau situasi tertentu. Hal ini mencakup keputusan dan tindakan pemerintah, partai politik, pemimpin politik, kebijakan publik, proses legislasi, dan dinamika politik yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selanjutnya, faktor ekonomi. Pada dasarnya, pembangunan pertahanan dan keamanan melibatkan penggunaan sumber daya ekonomi untuk membangun dan mempertahankan kekuatan militer, melindungi perbatasan negara, dan memastikan keamanan dalam negeri. Faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya adalah elemen-elemen yang berasal dari interaksi sosial dan budaya yang mempengaruhi individu dan masyarakat. Faktor ini meliputi nilai-nilai norma-norma, kepercayaan adat istiadat, tradisi, bahasa, agama, dan institusi sosial yang ada dalam suatu kelompok atau masyarakat. Dan yang terakhir, faktor militer. Faktor militer merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan kekuatan dan peran militer dalam konteks keamanan nasional. Faktor-faktor militer ini meliputi angkatan bersenjata, teknologi militer, doktrin militer, intelijen militer, infrastruktur militer, pelatihan militer, riset dan pembangunan anggaran militer. Sekian, itulah hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.